Pagi-pagi dapat kiriman video ceramahnya Kiai MM. Kemudian dia bilang gini, dari temen, Kang, itu Kiai NO loh itu Kiai NO udah memantapkan dan mendukung tesisnya Imaduddin dan sudah bergabung dengan kelompoknya Imaduddin. Katanya kita harus ikut ulama dan Kiai NO. Tak jawab begini, ya iyalah, kita tetap harus ikut ulama dan Kiai NO. Cuman kalau yang saya ikuti Kiai NO yang lainnya, bukan yang MM. Kalau dulu selama masih bersama kelompok para pecinta para habaib, masih memberikan nasihat, masih memberikan pitutur-pitutur, masih memberikan fatwa untuk menghormati dan untuk memuliakan para habaib, ya saya ikuti Kiai MM itu. Tapi kalau sudah bergabung dengan kelompoknya para begal nasab, ya saya nggak mau ikut. Tapi dia alim loh, kata teman saya, dia itu alim. Oh, saya jawab, iyalah, siapa yang tidak kenal Kiai MM? Beliau itu bukan hanya alim, alamah beliau. Nah, cuman apa ukuran kebenaran itu alim? Kalau cuman alim, iblis itu lebih alim. Ya, iblis itu alim, tapi menyesatkan. Masa kita mau ikut iblis? Kan gitu. Jadi ukurannya bukan karena alim. Ya. Nah, terus katanya mau ikut ulama NO, ya ulama NO kan bukan cuma MM, masih ada Kiai Haji Miftahul Ahyar, ya, masih ada Mas Saihlir Boyo, masih ada Mas Saih Peloso, masih ada Mas Saih Sarang, masih ada Mas Saih Situbondo, ya kan, masih ada Mas Saih dari Blok Agung, ya kan, masih ada kiai-kiai sepuh yang lainnya, masih ada Gus Naji Maimun, ya, masih ada kiai-kiai yang lain yang masih mencintai para habaib, yang masih menghormati atau masih memfatwakan bahwa Mbak Alawi itu tersambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya saya tetap ikut kiai-kiai yang itu. Jadi intinya kalau masalah Kiai MM ini, mau ikut kelompoknya Imaduddin, mau sekarang gencar mengkampanyekan, mendukung tesisnya, katanya tesis sih, kalau menurut saya sih itu sudah bukan tesis, dan karena sudah banyak dibantah dan bahkan tidak layak untuk disebut tesis. Tapi intinya saya ikut Kiai NO tetap, ikut ulama NO tetap, tapi bukan MM yang saya ikuti. Ya, saya doakan beliau dapat hidayah, ya. Karena saya lihat kiai-kiai NO yang berada di barisannya Imaduddin ini rata-rata kiai bermasalah. Maksudnya ya ada masalah pribadi lah, ada yang masalah pribadi, ada yang masalah, ada yang karena hasud, ya. Ada kiai sepuh, kiai alim, punya pondok pesantren, dia bersama gerombolan mereka cenderung mendukung daripada Imaduddin dan membenci atau tidak menyukai para habaib. Ternyata diselidiki dia punya masalah dengan Habib, pernah punya masalah dengan Habib atau dengan organisasi. Jadi nggak usah heran. Ya karena kalah posisi, ya, karena Jatman tidak dipegang oleh dia, ya kan. Jadi ketua Jatmannya kok Habib Lutfi, kok bukan dia. Mungkin kalau ketua Jatmannya itu kok dia, mungkin ya dia nggak akan mempermasalahkan, tidak akan menunjukkan ketidaksukaannya kepada habaib.
Ya kan? Selama ini adem ayem aja, tapi begitu muncul isu nasab ini, lah kesempatan itu digunakan, ya kan? Jadi tidak menjamin para kiai, orang-orang alim itu kemudian hatinya selamat. Tidak, setan itu tidak akan pernah tinggal diam, ya. Maka tetap akan menyusup, akan menggoda, ya, hati-hati orang-orang yang alim, ya, jiwa dan hatinya orang yang alim, pikirannya, ya, ya karena ada motif hasud. Dan rata-rata kiai-kiai yang berada di barisan Imaduddin ini kiai-kiai yang memang ada masalah pada hatinya, pada masalah pribadi. Kalau yang ini baru kemarin aja ini, itu siapa yang tidak tahu, itu sudah menjadi rahasia umum. Pecatan PBNU kan, ya intinya memang dipecat secara organisasi, dari organisasi yang dipecat. Ya saya tidak tahu lah kenapa dia bergabung di situ, padahal sebelumnya itu ceramah-ceramahnya, video-videonya saya sempat saya simpan, saya banggakan, ya, saya unggah, saya upload di Facebook, di YouTube, ya, bahwa beliau memberikan nasihat agar kita sebagai orang NU, ciri-ciri orang NU itu ya mencintai para ulama, mencintai para habaib, ya. NU salawase, NU sampai mati, itu kan semangatnya kan begitu kan. Saya waktu itu ya masih kagum, masih saya jadikan rujukan Kiai MM ini. Tapi sekarang begitu lihat ceramahnya begitu, dia begitu semangat menggebu-gebu, ya toh, menjadi bagian daripada para begal nasab, ya saya tinggalkan lah. Mungkin NU itu nggak cuma dia saja kok. Kalau masalah alim itu yang lebih alim kan ya banyak. Oh, NU itu gudangnya orang alim kok. NU itu gudangnya ulama-ulama alim. Ya, kalau ingin cari ulama-ulama alim alamah itu ya di NU. Ya, jadi masih banyak itu kiai-kiai NU yang alim alamah, yang arif billah bahkan, ya, yang bahkan termasuk wali, yang masih mencintai Ahlul Bait Nabi, masih mencintai Dzurriyyah Nabi, masih mempercayai Ba'alawi, ya kan, dan masih bisa menjaga lisannya untuk tetap tidak menjadi provokator bagi umat, ya, tetap menyejukkan umat, tetap mendidik umat untuk tetap mencintai para ulama, para kiai, para habaib. Kalau ada para habaib, oknum habaib yang tidak benar, ya kita tetap dengan, jangankan dengan habaib, ya, dengan sesama umat muslim yang bukan habib saja, kita tetap mendahulukan prasangka yang baik, kita menasihatinya, kita mendoakannya, ya kan. Jadi jangankan pada ulama, pada habaib, ya cukup kalau ada habib yang tidak benar, ya nggak usah ikuti. Rata-rata yo barang-barang KW palsu itu rata-rata berada di kelompok mereka, ya, kayak ada Said palsu ternyata, ya kan, ya, ternyata dia Said palsu, habib palsu, yang kecewa, ya, karena tidak diakui di Robito Awalawiyah, akhirnya bergabung, ya. Ya ini zaman akhir, zaman penuh fitnah. Tapi insya Allah saya Al-Fakir tetap istiqomah, ya, tetap istiqomah merujuk pada ulama dan para kiai-kiai sepuh NU yang masih, dan insya Allah sampai ila yaumil qiyamah tidak mungkin, ya, tidak akan pernah habis para pecinta, para habaib, para pecinta, para Dzurriyyah Nabi yang dari jalur Ba'alawi ini. Meskipun ada beberapa kiai dan ulama yang sekarang sudah mulai mufarokoh, ya, sudah mulai banyak yang ada yang mulhid, ya, sudah mulai keluar dari barisan para pecinta para habaib. Ya silahkan, mau gabung dengan Imaduddin, mau gabung dengan Yahudi pun juga nggak ada urusan. Itu urusan setiap orang akan diminta pertanggungjawaban atas pilihannya sendiri, atas perbuatannya sendiri, atas pikiran dan juga keyakinannya sendiri. Ya, mau jadi kafir pun juga nggak masalah. Ya, insya Allah kita tetap Islam, iman, tetap cinta ulama, cinta NU, cinta para habaib. Wallahu a'lam bishawab.